Yang pertama, keuntungan ketika anak-anak menabung di Esgo Zakat ini. Satu, tidak akan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Esgosa. Hari ini ada kabar terbaru dari Esgosa punya. Ini kita akan meluncing untuk Esgosa Card. Yang kemarin bagaimana untuk absen digitalnya? Kita sudah meluncing Esgosa Cup untuk absen digital. Dan ini hari ini kita akan launching untuk Esgosa Cup untuk tabungan seperti ini. Nah, ini nanti akan dimasukkan dalam plastik yang di dalamnya akan disertai dengan uang tabungan. Ini nanti mekanismenya akan dijelaskan oleh Pak Eka. Bapak Ibu jangan khawatir, untuk Esgosa Cup ini insya Allah digunakan untuk tabungan. Tabungan ini bisa dimanfaatkan untuk pembelian berbagai kebutuhan sekolah anak-anak yang insya Allah wali murid juga akan mengetahui. Sehingga dalam penarikan atau pengambilan dana yang digunakan dari tabungan anak-anak itu secara otomatis akan ada laporan kepada wali murid. Begitu Bapak Ibu. Untuk kegunaannya macam-macam, bisa digunakan untuk pembelian alat tulis yang kecil-kecil itu, atau bisa digunakan untuk pembayaran buku pendamping yang saat ini dikelola oleh Paguyuban. Saya kira itu, tetap semangat dan insya Allah jangan khawatir untuk pelaporannya. Untuk pelaporannya, setiap ada transaksi, sekolah pasti akan memberi laporan kepada wali murid sehingga Bapak Ibu wali murid insya Allah nanti akan dimintai nomor HP yang aktif. Nah, ini digunakan sebagai laporan, atau kalau di Sofi itu ada catatan kecil, ini digunakan untuk apa? Nah, seperti itu. Begitu Bapak Ibu, semangat untuk tetap menyertai anak-anak. Anak-anak kita giatkan untuk menabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Sedikit kita menabung, lama-lama tabungan anak-anak menjadi besar, kebutuhan anak-anak juga bisa tercover. Semangat ya Bapak Ibu. Insya Allah Esgosa tetap jaya. Dan kita tetap akan memberikan inovasi-inovasi yang menarik, inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk pelayanan terhadap semua siswa juga wali murid. Saya kira itu informasi singkat ini, semoga sebagai pencerahan, tidak ada keraguan panjenengan semua untuk memberikan anak-anak menabung, giat untuk melajari anak-anak senang dan gemar untuk menabung. Saya kira itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Esgosa, barusan telah di-launching oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nevirtno SPD MPD tentang Esgosa Card versi hijau. Kenapa versi hijau, ada apa, fungsinya untuk apa, selanjutnya kok tidak satu kartu untuk semua, one for all, gitu. Kenapa harus ada kartu lagi? Nanti kita bahas tuntas, termasuk nanti bagaimana teknis
menabung, bagaimana teknis pengambilan, tingkat keamanan, dan transparansi tentunya. Nanti kita bahas ya pada pertemuan yang singkat ini. Sobat Esgosa, khususnya Bapak Ibu Wali Murid, kita ketemu di Esgosa Podcast episode 3, yaitu Esgosa Cut. Di samping saya, Sobat Esgosa, ada beberapa kartu. Yang pertama ini adalah kartu yang sudah sangat familiar dengan anak-anak, dengan Bapak Ibu Wali Murid, karena kebetulan waktu itu yang launching juga spesial Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak Daerah di Andaka MSI, yang bentuknya seperti ini. Ini adalah kartu yang dipakai anak-anak. Ada laporan beberapa kartu yang hilang, ada kartu yang rusak gitu ya. Ada kartu juga yang mungkin kena air. Setelah launching pada pagi hari ini, Bapak Ibu, di launching oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, pada hari Senin semua anak-anak akan kita berikan kartu absensi digital yang baru, baik yang kartunya rusak, ada yang salah nama, baik yang maupun juga yang ada, yang masih ada, tetap akan kita berikan kartu baru untuk semua anak pada hari Senin ya Bapak Ibu. Lah yang kedua, ini ada adiknya yang menyusul. Ini adalah kartu, ini bedanya ya, yang satu ini warna apa nih? Warna peach, yang satu warna hijau. Nah, kenapa kok tidak satu saja di kartu ini? Kenapa kok harus ada dua kartu? Ini kami jelaskan Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa Esgosa Cut yang versi hijau ini perlu untuk di launching? Sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, sebelumnya terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu Wali Murid. Jadi kita menjadi sekolah dengan murid yang cukup besar, yang sangat besar. Ya, kita menjadi sekolah dengan siswa terbanyak di Kecamatan Legok. Ada 438 siswa. Kalau kita menggunakan satu kartu, kita bayangkan Bapak Ibu, ketika anak-anak semuanya menabung di hari tersebut, berapa panjangnya antriannya. Yang kedua, anak-anak setiap hari itu istirahat sekitar 30 menit. 30 menit. Ketika anak-anak menggunakan waktunya untuk mengabung dengan antrian yang panjang, bisa saja terjadi anaknya tidak bisa bermain, anaknya tidak bisa membeli makanan di kantin sekolah. Ya, untuk itulah Bapak Ibu, solusi yang kita keluarkan dari hasil rapat sekolah dan petunjuk dari Ibu Kepala Sekolah, kita mengeluarkan Esgosa Cut versi tabunganku. Di sini sudah ada tulisannya gemar menabung. Itu nih Bapak Ibu. Seperti yang sudah dicuplik oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, di sini kami akan menjelaskan teknis tabungannya seperti apa. Yang pertama, pada hari Senin, anak-anak semua akan menerima kartu yang sudah di dalam ini ya, ada tempatnya, ada di plastiknya seperti ini. Untuk penggunaannya, Bapak Ibu Wali Murid dan Sobat Esgosa semuanya, pada pagi hari nanti anak-anak membawa Esgosa Cut yang versi hijau ini dilengkapi dengan uang yang akan ditabungkan. Ya, jadi di dalamnya sudah dibawakan uang dari rumah oleh Bapak Ibu Wali siswa. Ketika masuk di gerbang, kami sudah menyediakan tempat untuk anak-anak memasukkan kartu ini yang sudah ada nominal rupiahnya, ada uangnya, dimasukkan di sini. Jadi pagi anak-anak datang masukkan ini. Setelah selesai anak-anak masuk, petugas administrasi akan menyelesaikan proses tabungannya. Anak-anak akan mengentrikan datanya anak-anak menabung di dalam database aplikasi kita. Setelah itu pada siang hari kartu-kartu ini akan dikembalikan oleh petugas tata usaha ke Bapak Ibu Wali kelas. Bapak Ibu Wali kelas akan membagikan ke anak-anak sehingga besok anak-anak bisa menabung lagi. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, kenapa kok anak-anak itu harus menabung di tabunganku di Esgosa Cut ini? Bedanya apa dengan bank-bank konvensional atau tempat penyimpanan yang lain, mungkin di celengan, di bambu dan sebagainya? Yang pertama, keuntungan ketika anak-anak menabung di Esgosa Cut ini. Satu, tidak akan ada biaya administrasi apapun
Jadi anak-anak tidak akan terpotong. Setiap bulan tidak ada potongan administrasi. Anak-anak tabungannya akan utuh. Yang kedua, ketika ada penarikan juga tidak ada biaya administrasi. Jadi biaya administrasi apapun tidak ada di tabungan ini. Yang pertama itu. Keuntungan yang kedua Bapak Ibu, ini keuntungan yang luar biasa. Ketika kita menabung di Esgo Zakat, ini akan mengintegrasikan dengan semua kebutuhan siswa. Inilah yang membedakan dengan tabungan-tabungan konvensional yang lain. Integrasi seperti apa? Ketika anak-anak ini menabung, Bapak Ibu, di tengah-tengah kita misalkan suatu ketika anak-anak itu bolpennya macet, anak-anak itu saat menulis bukunya habis, atau penggarisnya hilang atau tidak terbawa, padahal pada hari itu peralatan-peralatan itu dibutuhkan. Ya. Melalui Esgo Zakat ini, Bapak Ibu, anak-anak tidak perlu menunggu besok, tidak perlu orang tuanya datang sekolah misalkan untuk memberikan uang, tapi cukup Esgo Zakat ini bisa untuk membeli peralatan tulis ATK kebutuhannya anak-anak di koperasi sekolah menggunakan Esgo Zakat yang hijau ini ya, yang versi tabungan. Kepraktisan yang pertama. Kepraktisan yang kedua, itu nanti ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang besar, kebutuhan besar misalkan membeli sepatu, membeli tas, membeli seragam, itu kebutuhan yang besar nih Bapak Ibu sekalian, Sobat Esgo Zakat. Orang tua bisa datang ke sekolah untuk mencairkan dana ini dalam rangka mencukupi, memenuhi atau melengkapi kebutuhan anak-anak pada kegiatan pembelajaran. Jadi praktisnya seperti itu nih Bapak Ibu. Semua kebutuhan anak-anak bisa dilayani dengan Esgo Zakat versi tabungan. Ini yang tidak ada di tabungan-tabungan yang lain. Jadi semua kebutuhan anak seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi saat pembukaan, ketika anak-anak membutuhkan buku pendamping, ya, cukup menggunakan saldo yang ada di tabungan ini Bapak Ibu sekalian. Lanjut, bagaimana orang tua untuk mengontrol apakah tadi anak saya menabung apa tidak? Apakah uang yang ditabungkan anak-anak itu nominalnya sama enggak dengan yang dibawa dari rumah? Cara ngontrolnya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Setiap ada transaksi, nanti ada invoice ya, seperti di gambar ini. Ini adalah bentuk invoice-nya. Nanti ini akan terkirim ke nomor WA Bapak Ibu wali murid. Pada saat ini kami sudah mengumpulkan, sudah memiliki semua nomor WA Bapak Ibu wali murid. Namun kami akan mengupdate bila mana ada nomor-nomor baru atau diganti, akan kita sesuaikan. Setelah proses updating selesai, nanti setiap transaksi invoice akan masuk ke nomor WA Bapak Ibu. Jadi setelah pagi anak-anak nabung, setelah di-entry oleh petugas administrasi sekolah, Bapak Ibu di rumah bisa mengecek, oh ya tabungan anak saya sudah masuk, saldonya sekian. Ketika ada pengambilannya sekian, saldonya tinggal sekian. Jadi itu adalah bentuk tanggung jawab, transparansi yang diberikan oleh Esgo Zakat kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan khawatir apakah nanti uangnya tinggal berapa, bagaimana saya caranya mengontrol dan sebagainya. Invoice setiap saat masuk. Bagaimana dengan anak-anak yang kemarin sudah menabung sebelum kartu ini jadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir ya Sobat Esgo Zakat. Sebelum kartu ini jadi itu sudah ada beberapa anak yang menabung menggunakan kartu yang ini. Kami kok belum dapat invoice ya. Jadi setelah updating, semua invoice akan kita berikan kepada masing-masing nomor HP orang tua. Itu nih Bapak Ibu. Jadi panjenengan tidak perlu khawatir, nyaman-nyaman saja menitipkan uangnya di Esgo Zakat tabungan ini. Itu guys Sobat Esgo Zakat dan Bapak Ibu wali murid mengenai kartu ini. Jadi uang itu bisa diambil, digunakan untuk semua kebutuhan anak-anak dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran. Ketika naik kelas ada pertanyaan, ketika naik kelas itu apakah uangnya bisa diambil ya?
yang namanya ini tabungannya anak-anak nggih. Anak-anak ini tabungannya akan terbawa sampai dengan anak-anak kelas 6 sampai dengan anak-anak lulus, Bapak Ibu sekalian. Jadi uang itu akan mengcover semua kebutuhan anak-anak sampai anak-anak lulus kelas 6. Jadi nanti ketika anak-anak kelas 1 menabung, uangnya nanti ketika dia naik di kelas 2, uangnya akan ikut ke kelas 2. Bapak Ibu kan sudah punya kontrolnya, anak-anak tabungan saya itu ada berapa. Jadi tidak perlu khawatir nih Bapak Ibu. Uang panjenengan, uangnya anak-anak itu walaupun naik kelas itu sangat bisa dikontrol dari HP Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sekarang kita kembali ke kartu yang pertama nih, kartu yang awal ini. Setelah hari Senin kami memberikan kartu ke semua anak-anak Bapak Ibu sekalian, dan update nomor HP panjenengan juga sudah terselesaikan. Kami sudah akan memulai untuk memberikan informasi-informasi seputar pembelajaran. Kami akan memberikan informasi seputar keaktifan kehadiran anak-anak yang ada di sekolah. Jadi nanti absen tetap ke Bapak Ibu wali kelas masing-masing, absen datang maupun absen pulang. Ya, karena ini anak-anak, ini yang gurunya saja juga kadang-kadang ada lupa nih, namanya manusia. Kalau nanti anak-anak misalkan lupa tidak membawa kartu, bagaimana solusinya? Ketika anak-anak tidak membawa kartu dan tidak absen, nanti dari TU akan menginformasikan ke nomor HP, ke nomor WA Bapak Ibu wali murid, bahwasanya hari ini putra-putri Bapak Ibu panjenengan tidak masuk. Lah, padahal putra-putri panjenengan masuk. Nah, nanti untuk anak-anak yang dalam kondisi-kondisi tertentu, contoh misalkan kartunya ketinggalan, nanti absennya mulai hari Senin melalui tata usaha sekolah, melalui tenaga administrasi sekolah akan mengabsenkan khusus untuk anak-anak yang tidak membawa kartu atau yang kartunya ketinggalan. Dan alasan yang diberikan anak-anak akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu wali murid. Jadi Bapak Ibu wali murid akan tahu putra-putrinya dengan hari itu tidak membawa kartu. Ya, Bapak Ibu perlu diingat nih, karena waktu itu sudah dilaunching oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Jadi kartu Eskosakat ini sudah menjadi atribut kita. Setiap hari anak-anak sudah wajib untuk membawa kartu ini. Itu nih Bapak Ibu. Sedangkan untuk kartu tabungan itu dibawa sewaktu anak-anak menabung. Beda nih, bedanya dengan kartu tabungan dengan Eskosakat untuk yang absensi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini dengan di launchingnya Eskosakat yang versi hijau ini, kami sudah menyiapkan beberapa fitur, beberapa aplikasi yang akan kami launching juga kepada Bapak Ibu wali murid, yang mana aplikasi-aplikasi itu atau update aplikasi Bapak Ibu sekalian atau penambahan fitur semuanya kita siapkan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu wali murid semuanya. Jadi nanti akan ada, tunggu kejutannya, kalau bahasanya operator tuh wait and see model on, nanti kayak gitu. Tunggu dan lihat gitu. Tapi Bapak Ibu ditunggu saja, nanti kami akan memberikan kejutan-kejutan yang sudah kami siapkan kepada Bapak Ibu wali murid dalam rangka memberikan pelayanan, memberikan transparansi kepada Bapak Ibu wali siswa yang sudah memberikan kepercayaan penuh dengan menyekolahkan putra-putrinya di Esgosa tercinta. Ditunggu saja ya Bapak Ibu, nanti ada update fitur-fitur baru yang insya Allah ini sangat berguna buat Bapak Ibu sekalian. Demikianlah Sobat Esgosa Podcast dan Bapak Ibu wali siswa launching singkat tentang Esgosakat versi hijau, versi tabungan. Kita bertemu lagi di Esgosa Podcast episode-episode selanjutnya. Untuk episode 3 ini, Esgosakat versi tabungan kami tutup dengan sebuah pantun. Makan tomat di rumah Pak Camat, Esgosakat membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.